Halo teman-teman, perkenalkan saya Lufinanda Putri dari Sastra Indonesia 2019, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah podcast tentang kesenian tradisional khas Brebes, yaitu Tari Reog Banjarharjo. Yuk kita simak. Tari Reog Banjarharjo sendiri adalah salah satu kesenian tradisional yang berkembang di wilayah tengah Kabupaten Brebes, tepatnya di Kecamatan Banjarharjo. Berbeda dengan reog yang selama ini kita kenal Reog Ponorogo, jika dalam pertunjukan Reog Ponorogo menampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong, yaitu raja hutan yang menjadi simbol untuk Kertabumi dan di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak hingga menyerupai kipas raksasa. Sedangkan dalam reog Brebes ini dimainkan oleh dua orang bertopeng. Tari Reog Banjarharjo ini bertemakan tari tradisional. Tari tradisional merupakan sebuah bentuk tarian yang sudah lama ada. Tarian Reog Banjarharjo ini diwariskan secara turun-temurun. Sebuah tarian tradisional biasanya mengandung nilai filosofis, simbolis, dan religius. Semua aturan ragam gerak tari tradisional, mulai dari formasi, busana, dan riasannya hingga kini tidak banyak berubah. Reog Banjarharjo dimainkan oleh dua orang, satu orang ditokohkan sebagai orang yang baik dan satu lagi berwatak jahat. Tokoh yang baik mengenakan topeng pentul, dan yang jahat barongan. Dua lakon ini biasanya bertarung ketika pertunjukan berlangsung. Ceritanya mengisahkan seputar makhluk halus yang menghuni sebuah tempat atau rumah. Manakala rumah itu akan ditempati, pentul datang dan mengusir makhluk halus. Keduanya biasanya bertarung lebih dulu sampai akhirnya dimenangkan oleh pentul. Untuk memeriahkan atraksi dua tokoh ini, biasanya diiringi oleh musik yang dimainkan 7 orang, satu juru kawi atau sinden, yaitu 4 orang membawa tetabuhan seperti kendang yang digendong di depan, satu orang memainkan trompet, satu orang memainkan gong, dan satu lagi memainkan keclek. Tetabuhan kendang dipukul dengan tongkat sambil menari mengikuti irama musik. Pada reog tradisional, penari ini biasanya diperankan oleh penari laki-laki yang berpakaian wanita. Tarian pembuka lainnya jika ada biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu, disebut bujang ganong atau ganongan. Setelah tarian pembuka selesai, baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi di mana seni reog ditampilkan. Jika berhubungan dengan pernikahan, maka yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Untuk hajatan hitanan atau sunatan biasanya cerita pendekar. Yang lebih dipentingkan dalam pementasan seni reog adalah memberikan kepuasan kepada penontonnya. Untuk tata rias dan busana tari Reog Banjarharjo sendiri ada cinde merah, jarit, boro-boro, samir, stagen, efek timang, sampur, uncal, kace, kalung lur, cakep, kelat bahu, probo, keris, atau ladrang. Sedangkan untuk properti yang digunakan dalam tari reog itu sendiri yaitu sampur cinde warna merah dan kuning, pecut, keris, praba, topeng, pentul, barongan, dan jaran kepang. Untuk pengiringnya ada trompet, kendang, panarogan, ketipung, kelompok, ketuk kenong, dan kempul atau gong. Kesenian reog Banjarharjo di Desa Banjarharjo ini sudah mengalami beberapa perubahan. Tidak saja perubahan fungsi yang tidak lagi digunakan sebagai ritual dan berganti menjadi hiburan, tetapi juga mengalami perubahan makna di dalam pertunjukannya. Perubahan makna terjadi dalam pertunjukan Reog Banjarharjo karena hilangnya kepercayaan masyarakat, yaitu kepercayaan sabeksa. Perubahan yang terjadi dalam pertunjukan Reog Banjarharjo ini tidak saja disebabkan oleh faktor perkembangan masyarakat Desa Banjarharjo, tetapi juga karena faktor lain, yaitu faktor sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan.